Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Kali ini kami hadirkan informasi lanjutan episode pertama tentang Illuminati. Kartu Illuminati yang memprediksi akurat peristiwa di masa lalu. Di episode sebelumnya, menyebutkan bahwa telah berulang kali prediksi yang akurat tentang peristiwa di masa lalu di kartu Illuminati. Banyak netizen percaya bahwa kemiripan peristiwa yang kemudian terjadi di kartu-kartu ini mencapai 99%. Prediksi yang begitu tinggi itu benar-benar sulit dicerna akal sehat. Intinya, jika kartu ini benar-benar seperti sebilah cermin yang menunjukkan sejak dini apa yang akan terjadi pada manusia di masa depan, lalu akankah masa depan kita juga ada di kartu-kartu yang tersisa itu? Jika iya, lantas apa yang mereka rencanakan sebenarnya? Dan siapa mereka? Mendirikan negara Amerika Serikat. Seperti yang disebutkan sebelumnya, mata ilahi yang terdapat di uang kertas dolar Amerika Serikat adalah logo Illuminati yang diakui secara umum. Tetapi tahukah Anda, pola piramida ini ternyata adalah lambang nasional Amerika Serikat. Lambang nasional Amerika Serikat memiliki dua sisi mata yang melihat segalanya, tersembunyi di balik lambang nasional. Bukankah itu mengejutkan? Tak disangka Amerika Serikat memasang mata ilahi yang merupakan lambang Illuminati itu di lambang negaranya. Tapi bukan hanya mata ilahi yang benar-benar membuat kita terperangah takjub. Mari kita lihat dulu bagian depannya. Pada gambar elang yang melambangkan negara nasional Amerika Serikat ini, Anda bisa melihat di cakar kiri elang ini memiliki 13 anak panah, 13 bintang di kepalanya. Sementara di cakar kanannya terdapat 13 daun pohon dan bahkan ada 13 garis di benderanya. Di bawah gambar mata ilahi ada 13 anak tangga. Jelas, ini bukan kebetulan, tapi memang sengaja dirancang seperti itu. Lalu apa arti dari angka yang serba 13 ini? Pada saat itu, Amerika Serikat pernah secara terbuka menyatakan bahwa angka 13 itu merupakan 13 negara bagian ketika Amerika Serikat pertama kali didirikan. Tetapi faktanya tidaklah demikian. Angka itu mewakili 13 keluarga paling kuat. Berpengaruh pada saat itu, salah satunya adalah keluarga Rothschild yang kita kenal sekarang. Untuk diketahui, keluarga Rothschild dikenal dengan sebutan Wangsa Rothschild atau The Rothschild, yakni sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Masih ingatkah Anda dalam episode sebelumnya disebutkan bahwa Illuminati yang dioperasikan saat ini adalah yayasan bernama Lucifer, dan yayasan ini adalah milik keluarga Rothschild. Banyak orang berdecak kagum dengan besarnya kekuatan Illuminati. Tidak hanya telah membentuk negara kuat dunia, bahkan mata uang internasional juga berada di bawah kendali mereka. Bahkan Federal Reserve yang bertanggung jawab menerbitkan dolar Amerika Serikat, juga ada sosok keluarga Rothschild dalam daftar pemegang saham. Namun ambisi Illuminati tampaknya lebih dari sekedar mendirikan sebuah negara. Banyak orang yang telah lama mempelajari Illuminati mengatakan bahwa tujuan akhir dari Illuminati adalah mewujudkan cita-cita mereka. Salah satunya adalah membersihkan, mengurangi penduduk dunia. Rencana pembersihan, pengurangan penduduk. Ditilik dari judul ini, yakin banyak dari pemirsa yang mungkin akan langsung teringat dengan film The Purge yang dirilis pada tahun 2013 silam. Film ini mencatatkan box office global lebih dari 89,3 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Film ini berlatarkan masa depan karena ledakan jumlah penduduk menyebabkan kurangnya sumber daya, depresi ekonomi, merosotnya keamanan masyarakat, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, dalam film ini pemerintah diam-diam menyetujui tindakan ilegal pada waktu tertentu setiap tahun. Namun film horor aksi distopia ini bukan hanya sekedar film di mata banyak orang yang mendalami Illuminati, bahkan sudah terjadi dalam kehidupan kita. Pada 26 Desember 2004 pukul 7.58, di 160 km sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia, terjadi gempa bumi besar magnitudo 9,3. Terakhir gempa ini memicu tsunami pertama setinggi 30 meter yang juga menggulung 14 negara tetangga di sekitarnya. Hal yang paling mengerikan adalah gelombang tsunami kedua tak disangka mencapai 51 meter
atau sekitar 17 lantai gedung tingginya. Karena saat itu adalah hari Minggu yang cerah dan banyak negara yang membangun sagraloka atau resort, tempat untuk relaksasi atau rekreasi, menarik pengunjung untuk berlibur di sepanjang pesisir pantai itu. Akibatnya saat dihantam tsunami, banyak orang yang tidak sempat menyelamatkan diri. Menurut statistik, tsunami itu menyebabkan 310.000 orang meninggal atau hilang. Negara yang paling parah akibat bencana itu adalah Indonesia. Tak lama kemudian, seorang netizen bernama Arken melihat kartu Illuminati dengan tulisan tsunami di atasnya. Saat itu dia melihat menara lancip di kartu itu yang terlihat sangat mirip dengan monumen nasional yang dibangun oleh pemerintah Indonesia dan dibuka untuk umum pada tahun 75. Selain itu, dia juga menggunakan Google Maps dan menemukan bangunan yang sama persis seperti di kartu. Lalu dia memperhatikan secara seksama, puncak menara yang dirancang agar terlihat seperti nyala api itu ternyata bukanlah nyala api yang terlihat, tetapi segitiga, atau dengan kata lain guratan mata ilahi. Mungkin ada yang berpikir bahwa teknologi manusia sama sekali tidak mampu menciptakan gempa bumi, tetapi dalam permainan kartu Illuminati, memang ada sebuah kartu yang sepertinya menyiratkan bahwa segala sesuatu yang dapat dilakukan Illuminati sebenarnya jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Gempa bumi 11 Maret 2011. 7 tahun setelah tsunami di Indonesia, pada tanggal 11 Maret 2011 sekitar pukul 14.46 waktu setempat, gempa bumi berkekuatan magnitudo 9 juga terjadi di lepas pantai Tohoku, Jepang. Gempa bumi ini juga satu-satunya gempa dengan skala yang melampaui magnitudo 9 sejak rekor di Jepang. Tak lama setelah gempa, wilayah pesisir Jepang dihantam tsunami. Menurut statistik, tsunami pada saat itu tingginya 10 meter dan tertinggi mencapai hingga 40 meter. Dalam bencana ini terdapat kejadian lain yang menarik perhatian media internasional, yaitu kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi di kota Okuma, distrik Futaba, prefektur Fukushima, Jepang. Kecelakaan ini menyebabkan suhu reaktor menjadi terlalu tinggi setelah PLTN mati, hingga akhirnya terjadi ledakan. Padahal pembangkit listrik tenaga nuklir ini memiliki generator tersendiri yang disebut boiling water reactor atau reaktor air didih yang berfungsi mendinginkan reaktor secara kontinu. Tetapi karena gempa terlalu besar, menyebabkan reaktor air didih berhenti bekerja. Namun sekalipun reaktor berhenti berfungsi, akan ada generator darurat pengganti yang akan terus menyediakan daya penurunan suhu yang diperlukan untuk reaktor air didih. Sayangnya tsunami dahsyat yang dipicu pasca gempa menggenangi pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu menyebabkan ledakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir karena tidak adanya pasokan listrik untuk sistem pendingin. Saat bencana itu, Tokyo Electric Power Company masih memiliki 50 karyawan yang secara sukarela tetap tinggal di PLTN tanpa takut risiko kematian akibat radiasi tinggi. Mereka bekerja keras untuk meminimalisir kerusakan akibat bencana tersebut. Mereka adalah 50 karyawan Fukushima. Menurut statistik, gempa bumi 11 Maret di Jepang menyebabkan total 15.899 orang kehilangan nyawa. Ini merupakan bencana alam terbesar dalam sejarah Jepang. Dalam bencana ini, kecelakaan PLTN Fukushima merupakan kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir paling parah di dunia pasca kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl di Ukraina sejak tahun 1986 silam. Namun pada saat yang mengerikan ini, lagi-lagi ada yang menemukan bahwa sejak 16 tahun yang lalu, kartu Illuminati telah memprediksi peristiwa ini. Terlihat di atas kartu tersebut dengan jelas tertulis itu adalah kecelakaan energi nuklir. Ada yang melihat retakan pada gambar itu sangat mirip dengan bunga sakura Jepang, mengacu pada bencana nuklir 11 Maret. Selain kecelakaan nuklir yang disebutkan kartu ini, di episode sebelumnya juga pernah menyebutkan kartu ini. Saat ini banyak orang yang percaya bahwa kartu itu memprediksi bencana yang akan terjadi di Olimpiade Tokyo. Tetapi sebagian orang mengatakan bahwa kartu itu bukan mengacu pada Olimpiade Tokyo tahun ini, melainkan pada gempa bumi Jepang 11 Maret. Gempa Jepang terjadi pada 11 Maret 2011 sekitar pukul 14.46 waktu setempat. Gempa saat itu memicu tsunami yang akhirnya berujung pada kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi.
Hanya dalam tempo beberapa jam, Jepang mengalami 3 bencana besar, dan kartuh ini kebetulan disebut kecelakaan komprehensif. Sosok orang yang mengendalikan dunia. Dalam episode sebelumnya juga pernah menyebutkan, banyak orang percaya bahwa dunia kita dikendalikan oleh Illuminati. Tetapi sekarang banyak orang yang diduga anggota Illuminati tertangkap kamera di depan umum dengan ciri-ciri lizard people atau manusia kadal. Orang-orang membicarakan, mungkinkah manusia kadal menyamar penampilan fisiknya seperti manusia? Dari kartu Illuminati, kita bisa melihat ada sesosok manusia kadal sedang mereplikasi penampilan fisik manusia, dan kebetulan di kartu itu disebut salinan. Menurut legenda, ribuan tahun yang lalu manusia kadal sudah ada di bumi. Mereka mengendalikan dunia kita karena suatu tujuan. Salah satu caranya adalah dengan menulis ulang sejarah. Kita dapat melihat banyak penemuan arkeologi saat ini yang menyiratkan bahwa jauh sebelum kemunculan manusia, sudah ada peradaban yang lebih tinggi di planet kita. Tetapi entah mengapa meskipun faktanya di depan mata, tetap saja selalu dibantah oleh banyak cendekiawan arus utama. Anehnya di satu sisi mereka membantahnya, sementara di sisi lain mereka tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, seolah-olah bukti-bukti ini tidak ada dan bukan hanya peradaban prasejarah yang dilenyapkan. Saat ini sudah banyak ditemukan kerangka raksasa atau jejak kaki manusia raksasa, tapi entah mengapa keberadaan manusia raksasa juga ditutup-tutupi. Selain itu, meski ada banyak bukti yang menyatakan bahwa teori evolusi Darwin memiliki banyak celah kesalahan, tetapi teori evolusi Darwin tetap menjadi mata kuliah, pelajaran wajib di banyak sistem pendidikan di dunia. Salah satu keraguan terbesar dalam teori evolusi adalah tidak dapat memastikan bahwa kita manusia berevolusi dari orang utan. Namun meskipun tidak ada bukti yang mendukung orang utan berevolusi menjadi manusia, kita masih saja terus diberitahu dalam pelajaran di sekolah bahwasanya kita berevolusi dari orang utan. Pertanyaannya, jika memang tidak bisa menemukan bukti kunci orang utan berevolusi menjadi manusia, lalu mengapa terus mendidik kita seperti itu? Saat ini mereka mungkin akan memberitahu Anda bahwa itu adalah kesimpulan yang masuk akal. Kesimpulan tanpa bukti menjadi pelajaran wajib, dan ketika bukti-bukti prasejarah itu ditemukan dan ditemukan lagi, namun dibantah dengan berbagai argumen oleh mereka. Pertanyaannya, bukankah ini namanya cuci otak? Coba kita lihat lagi kartu Illuminati ini. Kartu ini disebut rewriting history atau menulis ulang sejarah. Bukankah identik dengan yang baru saja disebutkan di atas? Mungkinkah sejarah yang kita pelajari itu telah direvisi? Sampai di sini, bahwa banyak peninggalan sejarah di masa lalu rata-rata menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya sangat cerdas di masa lalu. Menurut teori evolusi, seharusnya kita menjadi semakin pintar, bukan? Tapi nyatanya, banyak hal yang bisa dilakukan manusia zaman dulu justru tidak bisa kita lakukan sekarang. Jangan-jangan pendidikan itu tidak hanya sekedar cuci otak, tujuan mereka sebenarnya mungkin untuk membodohi kita. Jika ini benar-benar tujuan mereka, jelas tidak cukup hanya dengan menanamkannya dari pendidikan. Kita mendapati di kartu itu tertulis MPTV. Jika diterjemahkan menjadi V, kosong, MP, tidak mengerti. Itu normal, karena memang tidak ada kosakata seperti itu. Inti dari kartu ini adalah mispronounce atau pengucapan yang keliru dari MPTV, itu yakni MTV. Orang-orang di kartu yang sedang melihat layar itu seolah-olah dihipnotis. Sampai di sini, apakah Anda merasa sedikit mengerikan? Meskipun kita dapat memastikan apakah dunia kita ini benar-benar dikendalikan oleh Illuminati, tapi ini ada pendapat seorang warganet. Dia mengatakan tidak peduli bagaimana caranya kartu Illuminati bisa memprediksi secara tepat. Dia hanya tahu karena dengan adanya kartu Illuminati, membuat orang-orang seringkali akan menoleh ke belakang, melihat apa yang terjadi di masa lalu. Meskipun semua itu adalah cerita yang menyakitkan, tapi kita tetap akan melihat sisi kebaikan orang pada saat banyak bencana terjadi. Dan ketika kita menengok ke belakang melihat kembali bencana yang telah terjadi sebelumnya, itu juga dapat membuat kita introspeksi diri. Kita bisa bekerja keras dari pembelajaran agar tidak terjadi lagi tragedi di kemudian hari. Jika suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share.
Jangan lupa kunjungi selalu channel Mata Ketiga untuk mengetahui informasi tentang peristiwa misterius lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.